Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah, kita mungkin sudah ngantongi lebih dari 100 judul makna dari dua kalimat syahadat itu. Dari mana kita menghitungnya kok bisa sampai 100 judul? Jawabannya di kitab Tauhid itu ada 67 judul. Kemudian dalam kitab Jalan Golongan yang Selamat Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah ada 45 judul. Jadi tauhid itu dua kalimat syahadat, maknanya variasinya banyak sekali. Kalau ada saudara kita sesama manusia yang tidak beragama Islam lalu masuk di dalam agama Islam, maka dia harus melafalkan dua kalimat syahadat itu. Nanti kalau sudah betul-betul bersyahadat seperti kita, maka segala sesuatunya diukur menurut apa yang diyakini tentang Allah, tentang Nabi Muhammad itu. Nanti kalau sudah meninggal, maka ditanya tentang pelaksanaan dua kalimat syahadat itu di dunia ini. Tetapi itu pendekatannya pakai iman, karena tidak seorang pun yang tahu kecuali nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikhabarkan oleh Nabi, bahwa ketika orang dimakamkan itu ditanya sama malaikat. Nah, mudah-mudahan malam hari ini salah satu bekalnya apa? Hidup itu harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Jadi sebagai orang yang bersyahadat, ya, itu ada kekuatan di dalam diri kita itu, namanya cinta. Bahasanya anak-anak itu CINTA. Nah, begitu. Tergantung itu dikembangkan kemana cinta itu. Nah, kalau cinta tadi adalah sebuah kekuatan, maka juga dalam kitab Al-Qaul Mufid itu ada keterangan aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Asal usul dari semua gerakan manusia dan mobilisasi manusia ke sana kemari karena di dalamnya ada rasa cinta. Imma li janbil manfaatin aw li daf'i madharratin. Ada kalanya mobilisasinya manusia, gerakan ke sana kemari dan sebagainya, lalu lalangnya manusia itu hanya dua. Dia ingin sesuatu dan dia tidak ingin sesuatu untuk menimpa dirinya. Jadi cuma itu saja, mengambil manfaat dari sesuatu yang dia kehendaki dan menolak madarat apa yang dia tidak kehendaki. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan potensi cinta itu kalau bisa salah alamat, nah, tatanan masyarakat menjadi tidak baik. Maka cinta itu di dalam kitab Al-Qaul Mufid itu ada variasinya, Pak. Pertama, kalau cinta itu aspeknya ibadah, hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain-lain. Oh, kalau begitu, kalau sudah ibadah itu ditegakkan atas dasar cinta kepada Allah, jawabannya iya. Ibadah akan menjadi serius, menjadi sungguh-sungguh, menjadi sangat berharap betul kalau memang dia meletakkan cintanya kepada Allah. Orang yang beribadah dengan ada kekuatan cinta itu tadi, kata kitab Al-Qaul Mufid, orang itu tadzallul, merendah-rendahkan diri sama Allah. Sekaligus apa? Ta'zim, mengagungkan.
Tidak ada yang lebih agung, lebih kuasa, lebih ini kecuali Allah. Nah begitu, tadzallul wa ta'dhim. Tapi ada kalanya cinta yang memang aspeknya non ibadah, tidak ibadah. Orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, manusia suka makanan tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Maka panjenengan dan saya diingatkan, ya, kalau orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat amat. Nah, ini sangat amat itu ngukurnya gimana itu Pak? Kalau cinta itu bisa dipersentasi 50-50, yang untuk Allah berapa persen? 70-30, 90-10, 100 0%. Andai kata bisa dikalkulasi dengan begitu. Kalau kita mau jujur, sebenarnya 100% itu mencintai Allah dan Rasul. Loh, lalu bagaimana mencintai selainnya? Nah, nanti dibahas di sini. Nah, maka jenengan dan saya itu diajak membahas surat Al-Baqarah ayat 165 dulu. Apa surat Al-Baqarah ayat 165 itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Ya, ada yang membantu menerjemahkan? Kalau enggak saya sendiri. Ya, kalau ada yang membantu itu bisa bervariasi. Saya sendiri aja. Dan di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah, andad, amthalan, tandingan-tandingan, niddun, niddani, andad. Nah, tandingan Allah itu Pak, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa dirinya sendiri. Bisa dirinya sendiri. Tapi ini ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Yang dibahas itu bukan itunya, tapi yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintai tandingan-tandingan sebagaimana cintanya kepada Allah. Nah itu kalau kalimat sebagaimana cintanya kepada Allah itu sama posisinya apa tidak imbang? Sama. Kalau sama itu masih sudah mencapai derajat orang itu beriman? Belum Pak. Nah itu ini bukan karangan saya ini, ya. Jangan baca Departemen Agama itu, terjemahan Departemen Agama. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah, terus meletakkan cintanya kepada yang tandingan tadi sebagaimana cintanya kepada Allah. Jujur aja Pak ya, nggak ada orang di dunia ini yang tidak suka duit, betul Pak ya? Boleh apa tidak? Dengan kok sepertinya boleh. Orang punya kuasa, punya kewenangan gini-gini, senang nggak Pak? Bisa menentukan apa saja kan? Diraih rebutan apa saja, dominasi mencapai dunia dan kenikmatannya, boleh. Mencintai, boleh. Tapi kalau ayat itu sampai dipotong sampai di situ aja, kata anak-anak, gak bahaya lah, bahaya. Kalau cuma dipotong sampai di situ. Gimana supaya nggak dipotong dan kita dapat pengertian dari ayat tadi? Walladzina amanu. Nah ini porsinya jenengan itu Pak. Karena di awal tadi tidak menyebutkan orang beriman, ada manusia gitu loh.
ya, di antara manusia. Tapi ayat berikutnya yang disebut jenengan. Masya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Amat sangat cintanya kepada Allah. Ini rasanya Pak ya, kita semuanya ini kalau tidak mencintai Allah, rasanya masjid ini nggak jadi mungkin Pak ya. Betul nggak Pak? Iya. Ini kalau kita nggak mencintai Allah, mencintai Rasulullah, nggak mungkin kita kumpul sekian banyaknya orang ini ya. Padahal membahas tauhid ini rasanya sudah mulai berapa itu? Sudah 9 tahun yang lalu sampai sekarang. Ya. Jadi makanya tadi saya katakan cinta itu potensi, bisa energi ya, menggerakkan manusia ke sana kemari. Tergantung. Ya. Bagi kita orang beriman tadi asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba, andai kata orang-orang yang zalim itu mengerti tentang azabnya Allah. Zalim itu maknanya ada berapa Pak? Mungkin saya sudah ngomong 3 kali atau 4 kali gitu ya. Tapi saya menyadari manusia itu tempatnya lupa dan apa? Salah. Jangan saya tanya kemarin yang khutbah di sini siapa, menerangkan apa, mungkin sudah lupa barangkali. Kira-kira begitu Pak ya. Itu hebatnya jadi ustadz itu begitu ya. Ya. Zalim itu orang bisa mendolimi diri sendiri loh Pak. Ya, punya sehat, punya kesempatan, punya ilmu, punya harta, naudzubillah min dzalik, punya jabatan, tidak dipakai untuk kemaslahatan. Itu bukan mendolimi orang lain, dirinya sendiri. Sampean itu Pak punya kesempatan, punya kewenangan, punya jabatan, punya duit, dipakai yang nggak bener, dolim sampean. Betul Pak ya? Mendolimi siapa? Diri sendiri. Betul Pak ya. Yang kedua mendolimi orang lain, haknya orang itu dirampas. Nah saya sering mengatakan haknya orang itu adalah yang paling prinsip, hak untuk hidup manusia Pak ya, bukan orang Islam toh. Jadi yang memberikan hak hidup manusia itu Allah. Tugasnya masyarakat, tugasnya bangsa, tugasnya negara melindungi hak hidupnya manusia, tidak boleh merampas. Nah yang ketiga adzlamuz zulm, zalim yang paling besar yaitu mendolimi siapa? Allah. Kok bisa? Haknya Allah nggak dikembalikan kepada Allah ya? Nanti ditagih sama Allah. Loh Mas, itu kan hak saya, kok nggak kamu kembalikan ke saya? Apa ya Allah, hanya engkau itu? Lah kan hak itu disembah kan satu-satunya saya sih. Oh, kamu tidak niatnya untuk saya, itu zalim. Kata surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Andai kata orang-orang yang zalim itu mengerti tentang azabnya Allah, dia itu kesimpulannya annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu miliknya Allah. Tapi jenengan dan saya itu memahami dan mengimplementasi pengertian kekuatan semuanya itu miliknya Allah. Itu jangan ketika sudah, mohon maaf, tidak berdaya. Ya masih berdaya ini loh, mengakui kekuatan itu dari Allah. Nah gitu loh ya. Apa namanya, sama dengan innalillahi itu loh Pak. Di masjid sana jauh ya, pray itu ada pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya itu dari Sabang sampai Merauke itu salamnya itu nadanya kayak begitu semuanya. Enggak tahu, seperti ada yang ngomando gitu loh. Nah, inna lillahi itu jangan diimplementasikan semata-mata ketika ada orang apa? Meninggal. Karena makna inna lillahi itu bagus.
sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah, dan sesungguhnya kita ini akan kembali ke siapa? Loh, menyadari kita ini miliknya Allah ya jangan ketika udah mati, ya masih sehat segar bugar gini loh. Nah, itu loh. Maka apa komentarnya Fauzan Al-Fauzan, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, walaupun orang tidak setuju pendapat-pendapatnya, tapi bagus menurut saya. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala huwa aslud dinil Islam. Ya, sebenarnya mencintai Allah itu, kata Fauzan, itu adalah aslu dinil Islam, atau dinul Islam mabniyun alal mahabbah, ala mahabbatillah. Agama itu didasarkan, atau pelaksanaan agama itu didasarkan pada orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kan sudah bolak-balik diterangkan buat kita semuanya itu ya. Kalau subuh-subuh dan gerimis itu kemudian di masjid sana itu ada as-salatu khairum minan naum. Enak mana Pak? Ke masjid sama tidur lagi? Wes jangan bohong. Andai kata jenengan yang tanya saya, ya enak tidur, padha wae. Iya bener Pak. Tapi mengapa kok bergegas ke masjid bawa payung? Ada rasa cinta kepada Allah. Jadi cinta ini energi, ya, kekuatan yang bisa mendorong. Saya belum berpengalaman, tapi jenengan mudah-mudahan sudah berpengalaman. Apa itu? Orang itu kalau rindu sama cucunya, ya, nun sewu, misalkan belum waktunya pulang dari kerja atau dari mana, pulang nggak Pak kira-kira? Pulang. Aku kangen anakmu ya. Pulang nggak ya? Saya belum berpengalaman karena saya belum bermutu. Belum. Karena saya sudah 6 tahun, tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan belum diberi momongan. Ya, sini mengucapkan alhamdulillah, walaupun di sini sudah punya keinginan, betul Pak ya? Jadi dilatih. Mudah-mudahan antara ini sama lisan ini sama. Ya, saya yang menerangkan. Tidak ada yang salah, keputusannya Allah. Anak saya juga saya beritahu begitu. Jadi tadi jenengan misalkan rindu sama cucunya, karena orang itu berlapis-lapis ketika anaknya sudah besar lalu punya cucu, ganti cintanya itu kepada siapa? Cucu, seneng main-main gitu ya. Itu contohnya itu. Nah kemudian berikutnya oleh Fauzan Al-Fauzan, jangan diajak membahas, ini sudah berapa kali gitu ya, ayat yang menerangkan posisinya manusia itu mencintai antara 8 poin dengan yang 3 poin. Nah, ini sekarang terjadi di masyarakat kita ini, ya, dan saya rasa tidak berakhir sampai tanggal 14 Februari, seterusnya akan begitu nanti. Jangan diteni ini, sekarang lagi rame-ramenya, ya. Apa itu? Saya saya terangkan terjemahnya dulu. Orang itu Pak ya, jenengan saya tidak bisa diingkari, mesti ada rasa cinta kepada satu bapak, yang kedua anak, yang ketiga saudara, yang keempat adalah suami dan istri, yang kelima keluarga. Betul Pak ya? Wis diulang balik gitu. Kalau bapak kita sukses, kalau anak kita sukses, kalau suami kita sukses, istri kita sukses, dalam arti yang kelihatan kasat mata, senang, ya, dan itu dicerita-ceritakan, ya. Anak saya, keluarga saya, ini begitu. Loh ini loh disebut di Quran, ya. Siapa saja tadi Pak? Loh tetangga nggak masuk di sini Pak.
Iya, orang tua, anak, saudara, suami dan istri, keluarga. Yang lagi merusak tatanan masyarakat kita, 3 berikutnya. Ayo jenengan yang ngukur nanti. Ya, apa itu? Berikutnya adalah harta benda yang kamu kumpulkan. Sekarang lagi orang buang-buang harta benda, enak, gampang kali ya, di mana-mana itu ya. Menurut bahasanya YouTube itu apa? Bansos ya. Harta benda yang kamu kumpulkan. Berikutnya, perdagangan yang kamu takut rugi. Ya, sekarang tak geser, mudah-mudahan tidak menyalahi tafsir. Kalau disebutkan perdagangan yang kamu takut rugi, boleh nggak digeser jabatan yang kamu takut digeser? Boleh apa tidak? Kenapa kok begitu? Perdagangan yang kamu takut rugi itu kenikmatan dunia. Bisnisnya orang semakin tinggi, profitnya semakin, dia tambah senang. Jabatannya tambah banyak, tambah lama, tambah punya kewenangan luar biasa, nggak terkontrol, tambah senang nggak? Diriwangi setan, tambah senang. Disebutkan di Quran, Pak. Kemudian berikutnya rumah tempat tinggal. Ya, saya pernah membuat ilustrasi begini, Pak. Ketika orang penghasilannya biasa-biasa saja, Allah memberikan rezeki biasa-biasa. Orang itu mungkin cukup hidup di kampung, cukup mungkin tipe berapa begitu ya. Tiba-tiba naik penghasilannya spektakuler, 3-4 kali lipat. Ya. Andai kata Allah berkenan 1 bulan itu bisa nerima bersih 50 juta, misalkan begitu. Wah, luar biasa. Sekarang saya tanya jenengan, nuraninya manusia dan akal sehatnya manusia dan itu manusiawi, mau nggak dengan tipe rumah yang kecil tadi, Pak? Atau hidup di kampung, mau nggak? Cari yang mana, Pak, kira-kira? Iya, saya bacanya ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan Muhammad, terangkan sama orang-orang itu loh. Gampangnya begitu. Jika bapakmu, anakmu, saudaramu, suamimu dan istrimu, keluargamu, yang 5 tadi, Pak. Wa amwalun iktarahtumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Orang itu, Pak, ya, duit berapa saja kurang. Betul, Pak? Betul. Maka di dalam Islam ada infak, ada sedekah, ada zakat. Itu dalam rangka salah satunya mendidik diri sendiri. Mendidik diri sendiri. Salah yang lain, ada infak, ada sedekah, ada zakat, itu dikandung maksud supaya orang lain, orang Islam itu rajin cari duit. Ya, kalau dia menggenggam duit, maka dia bisa infak, sedekah dan seterusnya. Atau menggunakan duitnya secara produktif, bukan konsumtif. Begitu bawa duit banyak, saketoke apa, Pak? Saketoke motor dituku. Ya. Kemudian tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian mamasakinu tardaunaha, rumah tempat tinggal. Ini kan properti. Ketika saya baca ayat ini, jamaah itu saya tanya begini, "Hai Pak, Bu, zaman Nabi sudah ada bisnis bidang properti?" Jangan dijawab, "Tidak tahu Ustaz, tidak hidup sezaman dengan Nabi." Kita bisa memahami, menganalisa tentang kemajuan ada bisnis bidang properti itu kapan? Zaman Nabi nggak ada. Tapi oleh Al-Quran sudah disebutkan. Kalau 8 poin tadi, nah tengah-tengahnya ini, Pak, adik-adik kalau akrab dengan bahasa Arab, itu tengah-tengahnya pakai tafdil. Maksudnya apa tafdil itu? Membandingkan antara 8 tadi dengan 3. Mana yang lebih dicintai? Gitu loh, Pak.
Nah, maksudnya di situ. Ahabba ilaikum itu pakai tafdil, lebih kamu cintai. Yang 8 tadi Pak, yang 5 urusannya manusia, yang 3 adalah urusannya harta benda tadi. Lebih kamu cintai daripada apa? Minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau 8 tadi lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, cintamu kepada perjuangan. Apa kata Al-Quran? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka tunggu saja, Allah akan mendatangkan perkaranya. Ini maknanya, dan sudah di depan mata kita. Kalau orang itu cintanya kepada dunia itu tidak terkendali, ya, kira-kira seperti masyarakat kita, tunggu saja masa apanya? Mohon maaf, bisa masa kebangkrutannya Pak? Bisa. Ini bukan ngerasani siapa-siapa. Kalau jenengan ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, ngelola duit yang begitu susah nggak kira-kira Pak? Banyak diambil orang yang bukan haknya, bukan hanya ratusan juta, bisa miliaran Pak? Jawab aja iya, walaupun kita nggak pernah. Ini sudah didhawuhkan Rasulullah itu peringatan sekian tahun yang lalu. Maka tadi gerakan manusia itu mestinya didasarkan pada rasa cinta, dan yang utama adalah kepada Allah, supaya kecintaannya manusia kepada dimensi harta benda dan dimensi keluarga tadi itu nomor sekian, yang diutamakan adalah cintanya kepada Allah. Saya menemukan kata-kata bijak Pak, kapan hari sudah saya sebutkan dan saya ulangi lagi di sini, ya. Tapi supaya ada lebih penasaran, saya tanya dulu, jenengan pernah datang ke Tanjung Perak? Ada apa di sana Pak? Ini loh ada Pak, laisa minal khatar ayyaku an takuna safinatu fil ma' walakinnal khatar ayyakuna al ma'u fis safinati. Ini kata-kata bagus, bukan hadis, bukan Quran, ya. Tidaklah merupakan bahaya jika ada perahu di atas air, walakinnal khatar ayyakuna al ma'u fis safinati. Tetapi merupakan bahaya jika air yang ada di dalam perahu. Bisa dimengerti Pak ya? Ada terusnya. Apa terusnya? Wujudul mu'min fid dunya ghairu mushkilah. Mas, adanya orang Islam di dunia itu bukan sesuatu yang aneh. Memang dunia isinya siapa? Manusia. Salah satunya orang Islam. Walakinnal mushkilah an takuna dunya fi qalbil mu'min. Tetapi merupakan satu keanehan dan sangat amat bahaya. Yang menjadi masalah adalah jika dunia itu di dalam hatinya umat Islam. Kalau di dunia itu ada umat Islam, wajar, memang dunia itu isinya manusia, termasuk umat Islam. Tapi kalau dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam, nah ini yang bahaya. Segala-galanya diukur dengan apa? Dunia. Wong dunia dalam hatinya. Sebenarnya kata-kata bijak ini itu tadi bisa diterangkan di bab 37. Iradatul insan bi amalihi dunya. Motivasinya seseorang di dalam ibadah, niatnya untuk mencari dunia. Contohnya orang gedu sholat duha karena buka toko, nyolati tokonya. Jadi gedu sholat duha itu karena termotivasi oleh toko. Ya, nuwun sewu, ini bukan siapa-siapa. Ya, orang rajin puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, ngapain? Bajunya sesek semuanya. Itu sunnah Nabi dilakukan, motivasinya mencari dunia. Saking cintanya kepada dunia
sampai ibadah pun naudzubillah diniatkan untuk mencari dunia. Nah begitu ya. Maka 8 poin tadi harus menjadi kita waspadai. Mohon izin saya nyitir pendapatnya Profesor Nurholis Majid dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban. Orang boleh tidak suka pemikirannya Profesor, tapi saya menyukai, sangat cerdas orang itu. Dia mengatakan begini, kalau manusia muslim itu mensyirikkan Allah dengan benda-benda mati, benda-benda langit, benda-benda dunia, kalau sudah nggak percaya, cara mengatasinya gampang, kata dia. Bendanya dan barangnya dibuang, orangnya tobat setobat-tobatnya. Selesai nggak Pak? Saya ulangi, kalau orang mengatasi syirik kepada Allah yang diwujudkan dalam dengan harta benda, benda langit, benda bumi, dan benda-benda mati, syirik kepada Allah dengan benda-benda maksudnya, itu mengatasinya gampang. Buang bendanya, lalu orangnya apa? Tobat setobat-tobatnya. Ada terusnya. Yang paling susah mengatasi syirik kepada Allah yang diimplementasikan dalam kecintaannya manusia kepada harta benda. Saya ulangi, yang paling susah menghilangkan itu adalah syirik yang diwujudkan, yaitu apa? Kecintaannya manusia kepada harta benda. Jadi jangan dikira orang mencintai harta benda yang melebihi cintanya kepada Allah itu bukan syirik, tapi itu adalah apa? Kesyirikan. Namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Nah, jenengan dan saya seusia saya ini ngomong syirik dalam bercinta nggak apa-apa. Itu bukan bahasanya begitu itu Pak ya. Bahasa kitab. Itulah sehingga saya tidak segan-segan mengatakan bahwa rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara karena manusia bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syirik dalam bercinta, mencintai dunia, mencintai harta benda melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga yang bukan haknya diambil, ya itu kan merusak, ya. Nah begitu. Jadi biang keroknya masyarakat, rusaknya masyarakat itu karena faktor syirik tadi. Wujudnya macam-macam. Nah di situ. Jangan percaya atau tidak begitu ya. Kemudian ya, nah ini tak saya bacakan. Maknal ayah ijmalan ya. Surat At-Taubah tadi ayat 24 tadi, yang 8 perkara dibandingkan dengan 3 perkara tadi. Oleh Dr. Fauzan Al-Fauzan, Profesor Fauzan Al-Fauzan. Itu diuraikan begini. Amarallahu nabiyahu ayatawa'ada man akhabba hadhil asnaf wa atharaha aw ba'daha ala hubbillahi wa rasulihi wa fi'li ma aujaballahu alaihi minal a'mal allati yuhibbuha wa yardaha kal hijrah wal jihad wa nahwi dzalika fabada'allahu bil aba wal abna wal ikhwan wa kadza al asdiqa wa nahwihim wa man idda'a mahabbatallahi fa huwa yuqaddimu mahabbata hadhil asya' ala mahabbati fa huwa kadzibun. Ya, apa maksudnya? Jadi ayat yang saya baca tadi surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala semacam memberikan ancaman kepada manusia. Ada 8 perkara tadi yang lebih dicintai, atau sebagian dari 8 perkara tadi itu kalau betul-betul dicintai daripada mencintai yang Allah dan Rasulnya dan perjuangannya tadi, seperti orang hijrah dari kejelekan kepada kebaikan dan orang berjihad di jalan Allah. Orang mengaku beriman tapi realisasinya begitu, maka orang itu katanya fahuwa kadzibun, orang itu dusta dalam imannya kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka meletakkan cintanya yang utama yaitu kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah. Nah, jenengan pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab yang ditegur oleh Nabi dalam kaitannya dengan cinta?
Umar itu sama Nabi apanya, Pak? Mertuanya kan? Betul, Pak ya? Tapi ditegur sama Nabi karena omongannya keliru. Ngomong begini, ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku. Itu maknanya, Pak. Umar tadi mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, baru Nabi. Boleh nggak sama Nabi? Nggak boleh. Mengapa kok begitu? Dalam diri manusia itu kan ada akal, ada nafsu, ada ini. Lah kalau mencintai dirinya itu lebih daripada mencintai kepada Allah, bisa juga nafsunya diikuti terus nantinya. Saking cintanya kepada diri sendiri. Jadi Umar bilang gitu, Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku. La ya Umar, tidak begitu. Kecuali aku ini Muhammad lebih kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu. Terus Umar merubah, Pak. Ya manut sama Nabi, Pak, walaupun mertuanya. Ya, dirubah kata-katanya. Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Jenengan kalau akrab bahasa Arab, dari ila menjadi hatta, dari ila menjadi hatta. Kalau pakai bahasa Indonesia tadi, demi Allah engkau itu aku cintai dari segalanya, kecuali aku mencintai diriku. Nah yang kedua setelah ditegur Nabi, demi Allah ya Rasulullah, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai terhadap diriku sendiri. Baru Nabi mengatakan al-an ya Umar. Nah itu baru betul. Umar saja ditegur sama Nabi, Pak. Kira-kira orang sekarang diapakno, Pak? Ini serius, Pak. Jadi meletakkan cintanya kepada Nabi. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia daripada umat Islam terhadap dirinya sendiri, lebih utama mencintai Nabi daripada manusia mencintai diri sendiri. Nah itu loh, maka dalam kitab Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah diterangkan bagaimana ngukurnya antara orang ini miringnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan miring kepada selainnya. Kalau terjadi pertentangan, menurut Allah dan Rasulnya tidak boleh, tapi anak saya minta begini, pimpinan saya minta gini, bapak saya minta begini, nafsu saya minta begini. Yang dikalahkan yang mana? Kalau orang berani, oh enggak bisa, enggak boleh, oh itu bukan milik kita kok. Nah baru cintanya kepada Allah. Saya lebih memedomani pedoman Al-Quran dan hadis itu, karena aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kelihatannya sepele, ini kelihatannya biasa-biasa dibahas orang, tapi implementasinya itu loh yang berat itu. Mohon maaf, saya simpangkan sedikit, Pak. Ini bukan siapa-siapa, naudzubillah min dzalik. Pejabat itu sebelum memangku jabatannya disumpah nggak, Pak? Atas nama siapa? Nah, jenengan tahu nanti bab 43 itu bahas sumpah. Sumpah itu apa? Tahqiqul amri au ta'khidu bi dzikri bismillah ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara orang ini akan memangku jabatan, diyakinkan dulu dengan cara menghadirkan nama Allah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak akan menerima apa itu? Tapi dalam perjalanannya orang itu mengkhianati sumpahnya sendiri.
Itu Pak, kalau diukur dari aspek ini, orang itu merendahkan Allah. Laisa bita'zimillah. Orang itu tidak mengagungkan Allah, malah merendahkan Allah. Wong sudah disumpah dengan nama Allah supaya mengikuti aturan, supaya mengikuti konstitusi, supaya mengikuti undang-undang, ternyata ditabrak sana sini. Misalkan begitu, Pak. Jangan dikira itu tidak dosa besar itu. Ya. Bukan hanya dosa berkaitan dengan nabrak konstitusi dan undang-undang, enggak. Terhadap Allah luar biasa kalau kita teropong dari akidatul tauhid itu. Dia menyalahi apa yang dia yakini dan dia menyalahi apa yang dia syahadatkan sendiri. Nah, di situ loh. Karena dia sudah berikrar tadi ya. Nah, itu penting ya. Jadi kitab tauhid ini membahas hal-hal yang bersifat spiritual. Berikutnya itu begitu. Sekarang ini mahabbatullah, ma jaa fi mahabbatillahi wa rasulihi. Nanti berikutnya membahas mengenai ma jaa fi khaufillahi, yang dibahas masalah takut sama Allah digandeng dengan rasa cinta. Berikutnya lagi tawakul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada konsep di dalam tauhid itu supaya orang itu tawakal. Nah, tawakal itu intinya adalah meminta Allah supaya ikut campur tangan dalam urusan manusia tadi. Hal-hal yang di luar prediksi manusia bisa terjadi atas kehendaknya siapa? Allah. Ya. Wallahu alam. Ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya lagi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.